Shalom Elohim, Shalom Elohim kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa Shalom Elohim kepada ketiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Roh Bapa Yahweh, Bapa Syurgawi di dalam diri, Bapa Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega di dalam diri, Bapa Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran di dalam diri mempelai Ilahi Ibunda Fehamdani. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar kalian? Bagaimana keadaan di tempat Bapak Ibu semua? Apakah masih aman-aman sahaja? Kami di Borneo Utara, negeri Sabah di bawah Bayu, masih boleh dikatakan masih berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya memang sudah ada beberapa kawasan, beberapa tempat yang menerima dilanda bencana, tapi masih dalam kondisi yang baik jika dibandingkan dengan beberapa tempat yang lain di segenap penjuru muka bumi ini. Jangan lalai, jangan cuai, jangan leka ya Bapak Ibu. Lakukan pertaubatan massal, kibarkan panji pertaubatan, laungkan seruan pertaubatan kepada setiap suku bangsa di tempatmu dimanapun juga. Berjaga-jaga, bersiap siaga, karena kita berada di mana penuaian jiwa-jiwa di ambang kematian sedang berjalan. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi, Tuhan kita Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa anak Maryam. Ketiga pribadi yang sudah ada di antara kita yang berjanji menyertai kita sehingga pada kesudahan zaman ini. Buang kehidupan manusia lamamu dan beralihlah kepada kehidupan manusia baru, menghidupi manusia roh, mematikan manusia daging. Jadilah terang dan garam bagi dunia, sama seperti Bapa kita yang adalah terang dan garam dunia. Kristus Yesus yang menjadi teladan. Itulah yang harus kita lakukan. Buang segala sesembahanmu, ilah-ilah yang lain, patung-patung berhala, kehidupan berhala, segala kehidupan pesta pora, kehidupan daging. Karena kita berada di dalam satu keadaan yang tidak baik-baik sahaja Bapak Ibu. Tahap atau level bencana alam sudah dinaikkan ke frekuensi 888, maksudnya tahapnya semakin tinggi, bencana yang melanda akan semakin tinggi dan akan semakin tinggi lagi Bapak Ibu. Kita bukan akan membaik, tetapi dunia akan digoncang, manusia akan digoncang. Berdirilah teguh di dalam Yesus Kristus. Berbalik dan bertaubatlah dari kehidupan daging, dari kehidupan yang jahat. Memang tidak mudah bagi kita untuk menjadi seperti yang dilakukan oleh Kristus. Tetapi Tuhan sudah menetapkan bahwa kehidupan anak-anaknya adalah meneladani Kristus. Kadang-kadang kita tidak dapat meraih hati manusia
dengan perkataan dan kesaksian kita melalui mulut. Saking kerasnya hati manusia untuk menerima perkabaran dari dunia ilahi, tetapi biarlah kehidupan sehari-hari kita akan menjadi cermin yang dapat dilihat oleh mereka, bahwa kita berusaha untuk melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan, yang menjadi cerminan Kristus itu sendiri. Sambutlah Tuhan Sang Raja Damai, Tuhan penyelamat jiwa kita Bapak Ibu, karena Dia sudah ada di antara kita manusia. Carilah di mana roh itu berdiam, karena sudah banyak kesaksian yang dibawakan oleh para saksi-saksi surga. Tetapi manusia menolak keberadaan roh itu. Kita masing-masing pribadi mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tiada kaitannya dengan orang lain. Kita menghadap Tuhan pribadi lepas pribadi. Tidak secara gerombolan Bapak Ibu. Tidak secara berpimpinan tangan. Tidak secara ramai-ramai. Kita datang pribadi lepas pribadi. Kibarkan panji pertaubatan ke atas suku bangsamu, ke atas tempatmu, laungkan pertaubatan, karena pertaubatan massal harus terjadi jika mahu murka Tuhan ini berhenti Bapak Ibu, maksudnya tidak ditumpahkan. Manusia harus sungguh-sungguh bertaubat. Tahap murka Tuhan yang tercurah di sesuatu tempat diukur sesuai dengan tahap kefasikan yang ada di tempat itu. Dengan tubuh daging kita ini, kita tidak akan pernah mampu Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah ada kekuatan, kemampuan, selain kita mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah ada dan telah ada di antara kita manusia di zaman ini. Mari kita bersama-sama melakukan pertaubatan, mengoreksi diri kita, kehidupan kita di hadapan Kristus, supaya segala sesuatu yang tidak berkenan di matanya itu dipulihkan, dan kita beroleh perkenanannya dan terhindar dari bencana-bencana murka-murka Tuhan yang sedang ditumpahkan di setiap penjuru muka bumi ini.